Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu sendiri merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Nah, kenapa disebut kaidah pencacahan? Sebab nanti hasilnya itu akan berwujud suatu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu sendiri kan anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti hasil dari percobaan-percobaan yang dilakukan akan berbentuk bilangan cacah, ya, tergantung dari permasalahan yang diberikan. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mempelajari dulu tentang banyaknya kejadian, karena itu sendiri merupakan pengertian dari kaidah pencacahan. Nah, banyaknya kejadian ini kita akan peroleh dari percobaan. Nah, dalam suatu percobaan, yang namanya juga percobaan, jadi hasilnya itu tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Sehingga apa yang kita lakukan? Di sini kita harus melakukan yaitu menduga hasil yang mungkin terjadi dari percobaan yang dilakukan. Nah, untuk menentukan banyaknya kejadian, jadi kalian bisa menggunakan dengan cara tabel dan juga diagram pohon. Boleh saja ya. Nah, contoh misalkan di buku kalian juga sudah ada contoh ini, yaitu Bagas memiliki 3 buah baju. Bajunya itu ada berwarna merah, putih, dan hitam. Dan dia juga memiliki 2 buah celana. Ada yang berwarna hitam dan putih. Nah, sekarang pertanyaannya, dapatkah kamu menentukan pasangan baju dan celana yang dipakai oleh Bagas? Nah, di sini kalian bisa memasangkan baju dan celana tersebut dengan menggunakan 2 cara, yaitu misalkan yang pertama itu dengan menggunakan tabel. Nah, tabelnya kita buat seperti ini. Jadi, untuk bagian baju itu Ibu letakkan di bagian atas, ya, merah, putih, dan hitam. Kemudian untuk celana, Ibu letakkan di bagian vertikalnya, yaitu hitam dan putih, atau di bagian kolom ya. Ini namanya kolom. Kalau di sini bagian baris, kalau vertikal. Nah, atau kalian mau membalik, boleh. Kalau celananya mau di bagian atas, berarti di sini hitam, di sini putih. Nah, kalau mau bajunya yang di bawah, berarti di sini merah, putih, kemudian ada 1 tambahan kolom yaitu hitam. Boleh saja. Nah, setelah itu kalian tinggal memasangkan saja. Ibu bacanya dari atas. Yang ini merah sama hitam hasilnya. Kemudian yang ini merah sama putih hasilnya. Boleh saja ya. Begitu seterusnya. Nah, kalau kalian mau baca dari samping, hitam, merah, sama saja. Boleh ya. Sehingga akan menghasilkan 6 hasil, yaitu merah hitam, merah putih, putih hitam, putih putih, hitam hitam, dan hitam putih. Jadi itu ada 6 variasi ya. Ada 6 variasi pasang baju dan celana yang bisa digunakan oleh Bagas. Nah, sekarang bagaimana jika menggunakan diagram pohon? Nah, di buku juga sudah dijelaskan. Jadi kalau menggunakan diagram pohon, kalian bisa yang pertama misalkan baju dulu. Di sini ya, baju dulu. Kemudian yang di sini celana. Nah, nanti di sini variasinya. Boleh saja. Kalau misalkan kalian maunya celananya yang di sini, kemudian bajunya di sini, juga bisa. Boleh ya. Nah, misalkan Ibu ikutin yang di buku, misalkan yang pertama baju. Bajunya kan ada 3, merah, putih, hitam. Ini sebagai akarnya yang pertama. Nah, kemudian ini akan bercabang. Celananya itu ada 2. Nah, kalau kita pakai baju, misalkan kita punya baju merah, celananya ada hitam sama putih, berarti kan kita bisa kombinasikan kedua warna celana itu dengan baju yang kita punya. Jadi mungkin kamu pakai baju merah sama celana hitam atau baju merah sama celana putih. Begitu juga dengan warna-warna baju lainnya, yaitu baju putih bisa kalian kombinasikan dengan celana hitam
atau mungkin sama celana putih. Begitu seterusnya. Sehingga variasi yang dihasilkan di sini kalian bisa lihat merah, hitam, hasilnya merah hitam, baju merah dan celana putih, variasinya merah putih. Sama, menghasilkan 6 juga ya. Nah, jadi kalau berdasarkan ini ada 6 variasi juga pasang baju dan celana yang bisa digunakan oleh Bagas. Oleh karena itu, untuk menentukan banyak kejadian, balik lagi kita bisa menggunakan ini, tabel dan diagram pohon. Boleh saja. Nah, itu kan dalam bentuk benda ya. Sekarang bagaimana jika percobaan sekeping uang logam, 2 keping uang logam, 1 keping dengan dadu dan sebagainya. Nah, Ibu contohkan di sini yaitu pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam. Jadi 2 keping uang logam. Sekarang kalian disuruh menentukan banyaknya kejadian yang muncul. Kalian di sini bisa menggunakan tabel ataupun diagram pohon ya. Misalkan dengan menggunakan tabel ini. Dengan menggunakan tabel, jadi kalian tahu bahwa 1 keping uang logam itu ada sisi angkanya ya, ada sisi angka 1 keping uang logam. Nah, sisi angkanya ini bisa kalian simbolkan dengan A, kemudian dan 1 sisi gambar. Jadi ada sisi gambar ya di logam tersebut, bisa disimbolkan dengan G. Nah, sehingga untuk percobaan pelemparan 2 keping uang logam, misalkan dengan menggunakan tabel, nah nanti akan menghasilkan seperti ini dengan tabel. Jika kalian masih bingung, Ibu misalkan buat ulang. Nah, kan ada dua logam ya. Ada 2 logam. Nah, 2 logam itu berarti ada logam pertama, logam kedua. Nah, misalkan Ibu membuat logam pertamanya ada di sini. Logam ke 1. Itu logam ke pertama. Terus logam keduanya Ibu buatnya di sini. Logam keduanya ada di sini. Ini logam kedua. Kemudian 1 logam kan mempunyai sisi angka sama gambar ya. Sebuah logam atau 1 logam itu ada sisi angka dan juga gambar. Nah, berarti logam ke 1 itu punya sisi angka dan juga sisi gambar. Logam kedua juga punya sisi angka dan gambar. Jadi kita tinggal buatkan tabel seperti ini. Nah, mungkin di sini agak kurang rapi ya karena fungsi digital P-nya itu masih terbatas. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan. Sehingga di sini hasilnya angka sama angka. Kemudian di sini angka dan gambar. Ini gambar dan angka. Ini gambar dan gambar. Nah, jadi ada 4 variasi ya. Atau nanti kalian bisa buat 4 banyak kemungkinan. Jadi banyaknya kemungkinan yaitu ada 4, AA, AG, GA dan GG. Boleh seperti itu. Nah, di sini kan Ibu buat logam ke 1 di sini, logam kedua di sini. Nah, kalian boleh balik logam kedua di sini, logam ke 1 sini. Boleh saja ya, tidak masalah. Nah, sehingga akan menghasilkan 4 variasi. Kita kembali ke sebelumnya. Nah, jadi banyak kemungkinan yang muncul adalah AA, AG, GA dan GG. Nah, bagaimana nanti dengan 3 keping uang logam? Nanti di sini juga untuk yang diagram pohon 2 keping uang logam kalian bisa lihat di buku ya, sama caranya dengan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan permasalahan 3 keping uang logam? Nah, sebenarnya 3 keping uang logam itu kalian bisa buatnya 3 keping uang logam. Tadi kita sudah buat hasil 2 logamnya ya, ini ya. Kita lanjutkan di sini. Untuk 3 keping uang logam, 3 uang logam.
Ini sebenarnya kalian bisa buat dari hasil 2 keping ditambah 1 keping. Ya, kenapa 2? Karena kalian udah punya hasilnya dari 2 percobaan, yaitu yang di atas ini. Ada AA, GA, AG, dan GG. Nah, sekarang kalian tinggal buat tabelnya saja. Nah, Ibu di sini akan menggunakan Word-nya saja untuk membuat tabel agar lebih mudah. Jadi nanti di bagian atas logam kedua, 2 logam, yang di samping 1 logam. Tapi boleh kalau 1 logam yang di atas, 2 logam yang di samping, boleh saja. Nah, untuk 2 logam kan ada 4 nih hasilnya. Berarti kan ada 4 subjudulnya ya. Ini sebagai pembatas AA, AG, GA, GG. Kemudian ke bawahnya 1 keping A dan G. Nah, di sini yang Ibu maksud tadi 2 logamnya di sini hasilnya. Ini 1 logamnya di samping. Tapi kalau mau balik boleh. 2 logam tadi hasilnya ada AA, AG, GA, GG. Kemudian untuk 1 keping uang logam ada sisi angka dan sisi gambar. Nah, hasilnya bagaimana? Mohon maaf. Hasilnya bagaimana? Setelah ini dari pasang AA dan A, maka akan menghasilkan AAA, angka-angka. Kemudian di sini AAG, di sini AGA, AGG, GAA, di sini GAG, di sini GGA, dan di sini GGG. Nah, oleh karena itu dari percobaan 3 uang logam, maka menghasilkan berarti ada 6 ya, yaitu ini. Nih. Itu hasil dari percobaannya. Ada 6 variasi, yaitu AA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan terakhir GGG. Jadi ada 6 variasinya. Nah, begitu juga seterusnya untuk yang 4 uang logam. Misalkan kalau kalian mau mencari 4 keping uang logam, kalian bisa membuat tabelnya itu 2 tambah 2. Jadi bagian atas ini 2 logam, nanti judul tabelnya AA, AG, GA, GG, di samping di sini juga 2 logam, dan tambahkan jadi 4 ya. AA bukan A sama G lagi, karena udah 2, sama berarti subjudulnya. AA, AG, GA, GG, begitu seterusnya. Atau kalian mau menggunakan 3 tambah 1 logam. Nah, di sini kan 3 uang logam kalian sudah memperoleh hasilnya. Jadi sebelah sini bisa 3 uang logam kalian pakai, di sini 1 uang logam. Jadi di sini tetap AG. Hanya saja ini yang berubah ya. Di sini berubah. Yang awalnya 2 logam sekarang kan pakai 3 logam. Berarti hasil yang 3 logam inilah yang akan menjadi subjudulnya yang di atas. Seperti itu. Maka dengan menggunakan tabel hasilnya sedemikian rupa, tapi kalau menggunakan diagram pohon bagaimana? Nah, jika menggunakan diagram pohon, ya, diagram pohon dengan menggunakan percobaan 2 logam, ini misalkan untuk uang logam ke-1, ke pertama, ada sisi angka, ada juga sisi gambar. Nah, nanti untuk sisi angka pada logam pertama, kita akan pasangkan dengan sisi angka dan sisi gambar
pada logam kedua, ya. Begitu juga dengan sisi gambar pada logam kepertama, kita pasangkan dengan sisi angka dan sisi gambar pada logam kedua, sehingga juga akan menghasilkan 4 variasi, ya. Sehingga dari sini kalian bisa mengetahui ketika uang logam itu setiap unsurnya akan dipasangkan pada sisi atau unsur logam yang selanjutnya. Jadi misalkan logam kepertama punya sisi angka. Untuk logam kedua, jadi pasangkan dengan sisi angka dan sisi gambar pada logam kedua. Nanti apabila ada logam ketiga, yaitu percobaan 3 logam, maka sisi angka pada logam kedua juga akan dipasangkan masing-masingnya dengan angka sama gambar di uang logam ketiga. Gambarnya juga sama, dipasangkan juga dengan angka sama gambar di uang logam ketiga. Nah, begitu seterusnya sampai dengan berapa uang logam percobaan. Bisa kalian menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Jadi, yang mana lebih mudah menurut kalian, tabel atau diagram pohon itu boleh saja, ya. Tergantung juga, siapa tahu nanti ibu yang memang menyuruh kalian menggunakan tabel ataupun diagram pohon. Sudah? Oleh karena itu, ini kalian masih mempelajari tentang banyaknya kejadian, ya. Banyaknya kejadian dulu. Nah, setelah kalian paham tentang ini, tolong kalian kerjakan latihan soal ini, ya. Latihan soal ini akan dikerjakan di lampiran, nanti kalian bisa upload dan ibu akan berikan feedbacknya nanti. Yang pertama itu ada tentukan banyak kejadian yang mungkin muncul dari percobaan pelemparan 3 uang logam, tapi dengan diagram pohon. Ibu tadi hanya menjelaskan dengan tabel. Sekarang kalian gunakan diagram pohon. Kemudian yang nomor 2 ini, tentukan banyak kejadian yang muncul dari percobaan sekeping uang logam dan 1 buah dadu. Di sini ibu udah isi catatan, ya. Ada hintnya. Jadi 1 dadu itu memiliki 6 mata dadu, kan? Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan gunakan ide kalian bagaimana cara menyelesaikan ini. Di sini juga ibu berikan, jika ganjil, nomor absen kalian ganjil, silakan gunakan tabel. Nomor absen kalian genap, silakan gunakan diagram pohon. Dan nomor 3 sampai 5 kalian bisa mengerjakan di masing-masing uji kompetensi sesuai dengan nomor yang ibu berikan. Jadi kalian bisa lihat di LKS, ya. Mungkin cukup untuk materi yang ini tentang banyaknya kejadian terlebih dahulu. Nanti di selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah penjumlahan dan juga kaidah perkalian, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.